Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Karena itu mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa, kasih dan rahmat-Mu senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami ini. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, di malam ini kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Roh Kudus, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebagian orang, termasuk orang Kristen, yang ketika menjalani hari-harinya hanya mengandalkan kemampuannya dan hanya menggunakan logikanya saja, termasuk dalam meyakini akan kasih dan penyertaan Tuhan. Ada hal yang menarik dalam kisah yang kita baca di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang dipunyai oleh seorang anak kecil. Ketika kita menyimak kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, kita bisa melihat tindakan dari Filipus. Filipus ini adalah seorang murid Yesus yang sangat pandai dalam berhitung, dan ia pun telah menghitung bahwa roti seharga 2 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka yang begitu banyak, untuk mereka yang 5.000 orang itu, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil, mendapatkan sekecil pun, mereka tidak akan cukup. Karena itu kisah yang luar biasa adalah ketika seorang anak kecil memberikan 5 rotinya itu dan 2 ikan, ya mungkin roti itu dan ikan itu adalah bekal dalam perjalanannya ketika mereka mengikut orang tuanya, mengikut Yesus. Roti dan 2 ikan itu ketika kita melihat kisah ini, kemungkinan tidak akan bertambah, kemungkinan tidak akan berlipat ganda ketika roti itu berada di tangan Andreas. Mengapa? Di sini kita melihat ketika Filipus berpendapat tidak mungkin cukup hanya dengan 2 dinar. Tetapi Yesus tidak sependapat atau berbeda pikiran dengan Andreas. Ketika Yesus berkata kepada Andreas dan juga kepada Filipus, benar apa kata kalian, memang itu tidak cukup. Tetapi hal yang Yesus lakukan ketika itu adalah menyuruh orang-orang duduk. Dan jumlah mereka itu, kalau kita melirik Injil Matius, di situ dikatakan 5.000 orang laki-laki banyaknya, berarti jumlah 5.000 itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka dibuat berkelompok untuk memudahkan membaginya dan supaya pembagiannya itu tertib. Yesus tahu hal apa yang harus ia lakukan. Lalu Yesus mengambil roti itu. Ia mengucap syukur dan bagikannya kepada mereka yang ada di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi saudara, buat Tuhan ternyata bahwa bukan besar atau kecilnya, tetapi
ketulusan dari apa yang ketulusan dari yang memberikan. Sekecil apapun pemberian kita, Tuhan menghargainya itu dan Tuhan akan melipat gandakannya. Karena itu saudara, dari kisah ini, malam ini kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini, bahwa ternyata Tuhan itu menghargai setiap pemberian seseorang, sekalipun itu seorang anak kecil saja. Dan di sini pun kita belajar bersama bagaimana kita berbagi dengan sesama kita, seperti yang dicontohkan oleh anak kecil dalam kisah ini. Karena itu berkat daripada Tuhan, berkat yang dinyatakan Tuhan bagi kita. Tuhan akan lipat gandakan kalau kita mau berbagi dengan sesama kita dengan hati yang tulus. Mari kita mau pakai apa yang ada pada diri kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dalam kehidupan ini. Janganlah kita hanya sekedar pembaca firman Tuhan saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman yang tulus dalam kehidupan kita, iman yang sungguh-sungguh nyata kita alami. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu malam ini. Kami diajarkan untuk senantiasa memiliki ketulusan hati dalam memberi, seperti dicontohkan dan dilakoni oleh seorang anak kecil yang menjadi contoh iman yang tulus dalam kehidupan kami, yang betul-betul mempercayai kuasa dan tindakan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, seberat apapun pergumulan hidup yang kami alami. Malam ini kami berdoa, Tuhan terus menguatkan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah dalam menjalani kehidupan dan hari-hari hidup kami Tuhan, kami jalani dalam tuntunan dan kasih-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa berlaku di sepanjang kehidupan kami. Terlebih ketika malam ini kami beristirahat malam, kami percaya Tuhan yang menjaga kami semua. Berkati kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian doa dan renungan firman Tuhan malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bongi melo lako kita solanasang.